Usulan hak angket terhadap MK muncul setelah adanya putusan soal usia baca pres bacawa pres. PDIP menilai putusan itu menginjak-injak konstitusi. Sementara menurut Gerindra, DPR tidak berwenang mengawasi MK. Anggota Komisi 11 dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi terkait putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Masinton menilai putusan MK menginjak-injak konstitusi karena prosesnya bermasalah dan mengancam demokrasi. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai putusan MK tidak bisa dijadikan objek hak angket DPR. Sebab MK merupakan lembaga yudikatif, sehingga bukan kewenangan parlemen untuk mengawasinya. Jadi hak angket itu kan ditujukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan dan berdampak besar di masyarakat. Kalau MK, apalagi itu putusan MK ya, nggak bisa menjadi objek hak angket. Ya, kita cek lah, bisa dicek. Ini azasnya sudah seperti itu, tapi bisa dicek di Undang-Undang Dasar 45 maupun di Undang-Undang MD 3. Objek hak angket itu kebijakan pemerintah. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, menyebut pada dasarnya parlemen mempunyai fungsi pengawasan terhadap lembaga negara lainnya. DPR itu harus menggunakan fungsinya untuk mengawasi dengan menggunakan semua hak yang dia punya, termasuk hak angket. Bagus. Karena ini masalah serius. Usulan hak angket ini muncul setelah MK mengeluarkan putusan terkait kepala daerah belum berusia 40 tahun bisa menjadi baca pres bacawa pres yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka jadi baca pres. Yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV. Bisakah usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi terlaksana? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mokhtar. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari PDIP tapi belum mengonfirmasi kehadiran hingga saat ini. Selamat malam Bung Habib, Bung Uceng. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Habib dulu. Kalau Gerindra bagaimana tanggapannya atas usulan hak angket yang diajukan oleh Bung Masinton, politisi PDIP? Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan ya, bahwa asasnya ya, dalam hukum itu kan yang paling mendasar itu asas relasi antara eksekutif dan yudikatif. Itu memang tidak memungkinkan legislatif dan yudikatif ya, relasi antara legislatif dan yudikatif itu tidak memungkinkan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap proses dan adanya putusan pengadilan. Nggak bisa. Putusan pengadilan, lembaga peradilan itu memang hanya bisa dikoreksi oleh lembaga peradilan tersebut dalam mekanisme upaya hukum. Ya, baik banding ataupun kasasi jikalau ada. Tetapi dalam Mahkamah Konstitusi ini jelaskan namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenal upaya hukum, ya tidak dikenal banding, kasasi atau peninjauan kembali, sehingga memang tidak bisa dikoreksi juga dengan upaya hukum, apalagi dengan tindakan legislatif. Ya. Nah, azas tadi lalu diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, baik konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang M3 pasal 79. Pasal 79 secara jelas-jelas mengatur bahwa yang bisa dijadikan objek itu adalah kebijakan pemerintah, ya, bukanlah putusan lembaga peradilan. Jadi seburuk-buruk apapun putusan lembaga peradilan, ya, kalau kita ingin menghormati demokrasi, menghormati kesepakatan bahwa negara kita adalah negara hukum, ya harus kita hormati. Ya, nggak bisa. Oh, putusannya bagus, tapi prosedurnya bermasalah, nggak bisa. Kalau sudah menjadi putusan, ya prosedur itu pengambilan keputusan sudah menjadi bagian dari putusan tersebut, yang memang harus kita hormati. Gitu. Jadi nggak bisa, jelas sangat tidak bisa. Putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan objek untuk hak angket sebagaimana
disampaikan oleh saudara Masinton Pasaribu kemarin. Oke, nah saya ke Bung Uceng. Jadi betul, jadi secara objeknya itu tidak tepat kalau yang dijadikan objek hak angket adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tidak bisa berdampak apa-apa terhadap putusan MK soal batas usia baca pres bacawa pres, Bung Uceng. Yang pertama kita harus belajar dulu atau ingat sejarah soal hak angket itu. Jadi hak angket itu dari dulu, ya, mulai dari konstruksi Undang-Undang Dasar 45 yang lama, lalu kemudian Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar RIS, sampai kemudian sebelum belakangan, itu memang adalah alat yang dilakukan untuk pengawasan terhadap pemerintah. Ya, nah cuma belakangan oleh DPR, khususnya beberapa tahun belakangan di Undang-Undang terjadi perubahan. Mereka mulai mengubah dengan mengatakan bahwa angket itu adalah bagian dari proses pengawasan untuk jalannya undang-undang. Nah, saya kira biarkan waktu yang akan menjawab nih. Yang pertama ya, saya mau bilang waktu yang akan menjawab. Apakah Gerindra, apakah partai-partai konsisten dengan itu? Apakah mereka setuju dengan menjalankan undang-undang atau balik ke konsep pemerintah? Karena dulu seingat saya Gerindra juga termasuk yang mendukung angket terhadap KPK, ya, dan juga penggunaan angket yang sebenarnya saya berpandangan tidak tepat karena posisi saya adalah jelas yang namanya angket, interpelasi dan hak menyatakan pendapat itu adalah konsep pengawasan yang ditujukan kepada pemerintah sebenarnya. Ini ujian untuk teman-teman di DPR sendiri, karena teman-teman DPR sendirilah yang menggeser yang namanya angket itu adalah konsep pengawasan yang dilakukan untuk jalannya undang-undang. Kalau di jalannya undang-undang berarti MK karena menjalankan undang-undang apakah juga bisa masuk atau tidak? Kalau ditanyakan ke saya, jelas saya mengatakan tidak. Tapi ujian ini akan menjadi ujian untuk DPR sendiri, saya kira, yang membuka kesempatan angket untuk ditujukan kepada lembaga seperti KPK. Nah, justru ini ujiannya dikembalikan lagi ke DPR, Bung Habib, karena sempat dibuka celah untuk KPK. Nah, sekarang bagaimana dengan putusan MK ini? Dan apakah kalau Gerindra melihat bahwa ada unsur politik, ini jadi salah satu-satunya unsur dalam munculnya hak angket soal putusan MK ini? Iya, perlu sampaikan Pak Uceng, saya Habibur Rahman, anggota DPR RI periode 2019-2024. Saya tidak memiliki legal standing untuk menjawab menjelaskan sebetulnya soal peristiwa yang terjadi sebelum saya menjadi anggota DPR, karena periodisasi itu adalah tentang waktu pertanggungjawaban tugas saya. Yang kedua, setahu saya Gerindra pada akhirnya waktu itu meninggalkan hak angket tersebut, mundur dari hak angket. Yang ketiga, ya sepakat bahwa memang nggak bisa. Saya juga sepakat pada saat itu bahwa nggak bisa angket ditujukan untuk mempersoalkan KPK. Dan yang perlu digarisbawahi lagi bahwa KPK dengan Mahkamah Konstitusi itu beda juga. KPK masih ada yang menganggap rumpun dari kekuasaan eksekutif, masih ada yang menganggap seperti itu. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi itu absolutely mutlak, bukan merupakan bukan bagian dari eksekutif gitu. Kalau KPK masih bisa, masih ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau MK, pengadilan jelas-jelas absolutely bukan bagian dari eksekutif, sehingga tidak mungkin dan tidak bisa, saya sepakat dengan Bang Uceng, dijadikan objek untuk penyampaian hak angket. Nah, kalau soal tuduhan politis gini Pak ya. Ya, saya pikirkan ini kan semuanya politis. Ya. Kenapa ribut? Kenapa gaduh? Ya, karena memang semua punya unsur politis. Ya kita tahu lah posisi Pak Masinton. Ya kan kita tahu mungkin ada perbedaan dalam konteks politik antara Pak Masinton dengan kami. Tapi ya nggak bisa juga ya karena latar belakang politik yang berbeda itu kita memperkosa kita mengobrak-abrik asas hukum sistem hukum yang memang sudah ada gitu loh. Bisa rusak kalau putusan pengadilan apapun
bisa dipersoalkan oleh lembaga legislatif, oleh DPR, ini bahaya sekali ke depan. Jadi kalau ngomong menginjak-injak demokrasi, misalnya dianggap putusan MK menginjak-injak demokrasi dan lain sebagainya, justru tindakan ya mengajukan hak angket terhadap putusan pengadilan, itulah yang nyata-nyata menginjak-injak demokrasi menurut saya. Gitu. Oke, karena dianggap tidak sesuai dengan asas hukum ya begitu? Iya dong. Iya dong, itu kan komitmen kita dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa ada pemisahan kekuasaan. Ya, kekuasaan kehakiman itu di MA dan di di MK, ya itu yudikatif. Lalu kita mau jadikan ya DPR memiliki hak untuk mengkoreksi ya lembaga peradilan. Ini benar-benar ancaman bagi demokrasi ini, itu. Ini sangat nyata gitu, melecehkan demokrasi, melecehkan konstitusi kalau kita ingin paksakan. Gitu. Oke, Bung Uceng, apakah Anda sependapat bahwa kalau hak angket diteruskan justru akan menginjak-injak demokrasi? Dan apa yang Bung Uceng baca dengan munculnya wacana atau usulan hak angket ini? Seiring juga ada yang tidak puas dengan putusan MK lalu melaporkan hal itu ke MK. Bung Uceng? Bung Uceng masih terhubung? Oke, nanti kita perbaiki dulu komunikasinya. Ada gangguan sinyal tampaknya. Saya kira begini, terhadap putusan MK. Oke, silakan dilanjutkan. Silakan Bung Uceng, tadi sudah muncul suaranya, tapi memang mungkin tidak stabil, ada gangguan sinyal. Tampaknya terputus. Kembali saya ke... Halo. Oh, halo. Bung Uceng, bisa mendengar suara saya? Ya. Apa suara saya kedengaran? Oke, sekarang terdengar. Silakan lanjutkan Bung Uceng. Oke, saya kira begini ya. Yang paling penting kita bicarakan itu adalah kalau memang kita bicara soal putusan MK kemarin, jalurnya kan sudah tersedia sebenarnya, yaitu apa yang dibuat oleh MK diketuai oleh Prof. Jimli. Saya kira biarkan jalur itu berjalan, ya, karena itu berkaitan langsung dengan putusan. Ya. Jika PDIP mau mempersoalkan, misalnya kaitan dengan dinasti, berkaitan dengan mahkamah keluarga dan lain sebagainya, berkaitan dengan kepentingan di wilayah itu, saya kira sangat mungkin sebenarnya dilakukan angket khususnya terhadap sikap presiden, ya, karena dalam beberapa hal sikap presiden kelihatan tidak berimbang. Misalnya ketika berbicara di hadapan para relawannya dengan mengatakan dia menggunakan lembaga negara untuk intelijen negara untuk melakukan hal-hal tertentu, untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh partai tertentu atau apa yang ingin dimajukan oleh partai tertentu. Saya kira itu menjadi berbahaya sekali dan itu bisa menjadi item untuk dibawa ke dalam proses angket, ya, karena itu pelanggarannya kencang dan keras itu sebenarnya. Termasuk kemungkinan cawe-cawenya Pak Jokowi, termasuk kemungkinan cawe-cawenya istana misalnya dalam kasus putusan. Kalau kita bicara beberapa majalah misalnya termasuk majalah Tempo, itu memperlihatkan atau menjelaskan, melaporkan bahwa ada kerja-kerja tertentu pihak istana kan. Jadi ada menteri yang kemudian menelpon untuk ikut masuk atau segera mengumumkan pencapresan dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira itu bisa menjadi item angket, ya, sangat mungkin menjadi item angket untuk berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Tetapi kalau bicara soal putusan MK, saya sedari awal, bahkan saya menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi ketika menolak ya gerakan DPR untuk melakukan angket terhadap KPK, karena menurut saya itu tidak benar, memang tidak pas. Angket itu lebih ditujukan kepada pemerintah sebenarnya, dan itu sebabnya ya Mahkamah Konstitusi jelas tidak bisa diangket. Nah, kecuali kalau itu tadi saya bilang dalam kaitan dengan kerja-kerja yang bisa dinisbahkan kepada presiden, misalnya cawe-cawe, atau kemudian melakukan pembiaran, atau kemudian membangun komunikasi yang berkaitan dengan proses putusan di Mahkamah Konstitusi, atau
berupaya untuk mengegolkan misalnya Gibran sebagai cawapres. Oke, nah kalau ini karena terkait juga dengan Gerindra mewaspadai langkah ini kah jika ada angket untuk langkah Pak Jokowi cawe-cawe, dugaan pemerintah cawe-cawe? Ya, sebenarnya kan ya, yang pertama ya, kita ini kan bicara soal mentalitas. Ya. Bagaimana kita berbicara demokrasi tapi seharusnya kita menunjukkan sikap yang demokratis. Kami ya, mohon maaf Mbak, 2 kali menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi yang pada saat diumumkan kami anggap tidak adil. 2014 ya, sengketa Pilpres, 2019 juga demikian. Tapi pada akhirnya ya kan, nggak ada jalan lain bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Sesakit apapun kita ya, seluka apapun kita melihat putusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita harus akui. Kita harus terima putusan pengadilan. Ini soal mentalitas. Ya, kalau kemudian misalnya dikatakan oleh Pak Uceng ya, apabila akan ada semacam koreksi terhadap praktek-praktek menjalankan pemerintahan, menurut saya ya hal yang wajar saja, nggak ada masalah. Ya, dicoba saja. Namanya itu memang hak yang diatur di konstitusi, gitu kan. Silahkan saja. Nah, cuma kan tentu dalam setiap masalah pasti ada 2 versi. Ada satu versi pihak yang mengatakan oh ini terjadi abuse of power ya. Ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi kan pasti ada sisi sebaliknya. Pasti ada penjelasannya, pasti ada bantahannya gitu loh. Nggak ada masalah. Nah, itulah demokrasi. Jadi bukan kita mengacak-acak sistem yang sudah ada ya kan. Masuk ke kamar yang salah gitu loh. Sehingga narasi kita ya, publik kita, narasi kita tidak mencerdaskan publik gitu. Boleh kita berseteru, ya, boleh kita berbeda pendapat, tapi benar seperti kata Bung Uceng di ranah yang tepat, sehingga kita sama-sama mengedukasi dalam kondisi kita berbeda pendapat ini, kita sama-sama pegang teguh bahwa kita harus tetap on the track dalam konteks ketatanegaraan. Gitu. Jadi jalur tepat mana yang ditempuh jika ada yang tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan hati nurani jika dalam proses demokrasi ini ya. Terima kasih. Juga masih bisa, gitu kan ya, atau hak angket, interpelasi. Dikritik melalui rapat-rapat bidang pengawasan. Toh hak konstitusional tapi jalurnya jalur yang tepat. Terima kasih atas waktunya Bung Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terima kasih Bung Uceng, Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara UGM. Telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.